kembali lagi dengan saya Asni Sagala, Prodi PGSD semester 7 di Universitas Terbuka. Nah, di video ini saya melakukan praktikum IPA di SD, yaitu dengan pemantulan cahaya pada cermin cebung, cermin cekung, dan cermin datar. Alat dan bahannya adalah kardus, lilin, busur, kertas AVS, listip, senter, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, sendok. Percobaan pertama adalah mengamati baiknya jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Dan hasilnya adalah jalannya berkas cahaya sebelum mengenai cermin, yaitu cahaya dari senter berupa garis lurus ke arah cermin, sedangkan sesudah mengenai cermin dipantulkan lurus dengan sudut pantul sama dengan sudut datang. Percobaan kedua mengukur besarnya sudut datang dan sudut pantul. Jika sudut datang 90 maka dipantulkan 90 juga. Dan jika sudut datang 30 maka pantulannya 30. Dan jika sudut datang 60 maka dipantulkan 60. Dan jika sudut datang 120 maka dipantulkan 120. Nah, seterusnya dibuat seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sudut datang sama dengan sudut yang dipantulkan. Nah, percobaan ketiga meletakkan sebuah benda di depan cermin datar lalu digeser-geser dan amati bayangannya. Nah, saya membuat bendanya adalah lipstick. Hasil bayangannya adalah ukuran bayangannya sama dengan benda. Sifat bayangannya tegak, maya, dan terbalik atau ke kiri kanan. Selanjutnya percobaan pada cermin cembung. Dinyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Nah, berkas cahaya sesudah mengenai cermin dipantulkan menyebar atau divergen. Nah, sinar pantul seolah-olah berasal dari satu titik fokus di belakang cermin. Nah, sebelum mengenai cermin cembung, cahaya dari lilin merambat lurus menuju permukaan cermin. Berkas cahaya ini disebut sebagai berkas sinar datang. Jadi kesimpulannya, cermin cembung menyebarkan cahaya sehingga bayangan benda terlihat melalui cermin cembung itu tampak lebih kecil, tegak, dan maya. Nah, selanjutnya percobaan cermin cekung, saya menggunakan jarak sendok. lilin ke layar 15 cm, jarak cermin ke layar 28 cm, maka jarak bayangannya ke cermin 15 cm dan jarak benda ke cermin itu 13 cm. Sifatnya adalah positif, bayangan nyata dan dapat ditangkap layar. Bayangan nyata terbalik lebih besar atau lebih kecil tergantung jarak benda ke cermin. Nah, jika lilin ke layar 24 cm, cermin ke layar itu 41 cm, maka jarak lilin ke cermin 24 cm. Jika semakin jauh lilin dari cermin, maka jarak bayangan akan mengecil. Bayangan mengecil dan tetap terbalik jika masih lebih jauh dari titik fokus. Nah, jika benda dapat di titik fokus, bayangan tak terhingga. Jika benda di luar titik fokus, maka bayangan nyata terbalik dan dapat ditangkap layar. Jika benda dalam titik fokus, maka bayangan maya tegak dan diperbesar. Jadi kesimpulannya adalah jika kondisi benda di antara fokus dan 2F, maka sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar dan dapat ditangkap layar. Nah, jika benda tepat di 2F, maka sifat bayangan nyata terbalik sama dan dapat ditangkap layar. Nah, benda lebih jauh dari 2 fokus, maka sifat bayangan nyata terbalik, diperkecil, dan dapat ditangkap layar. Nah, jika benda di dalam fokus, maka sifat bayangan maya, tegak, diperbesar, dan tidak dapat ditangkap layar. Demikianlah hasil percobaan saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf.